A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke 180. Berapa? 86. Kita kemarin sudah sampaikan, orang Arab itu bertanya, ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh ya? Kalau dekat kita munajat, kalau jauh kita panggil. Nah ini, wa idza sa'alaka ibadi, jika bertanya kepadamu hambaku, anni terhadapku, fa inni qarib, maka saya ini dekat. Ya, qaribun khobar. Pokoknya kalau ada inna, ada isimnya, khobarnya mesti marfu ya. Saya dekat minhum dari mereka, dekat dengan apanya? Bi ilmi, dengan pengetahuanku. Jadi saya itu dekat dengan mereka. Apa yang dekat? Pengetahuanku. Ya. Fa akhbarahum bidzalika, maka Allah memberitahu kepada mereka dengan hal itu. Ada yang mengatakan Allah itu dekat, apa yang dekat? Ijabahnya. Saya itu dekat ijabahnya. Apa? Mengijabahi. Ujibu, ya. Saya ini mengijabah apa? Ijabah itu artinya apa? Mengabulkan. Da'wat da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Bi'ina latihi, dengan dia memperoleh masalah apa yang dia minta. Itu asalnya da'ani, ada ya mutakalimnya tapi dibuang. Idza da'ani falyastajibu. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka ini, hambaku ini apa? Meminta untuk diijabah. Keliru kalau gitu. Falyastajibu li, hendaklah mereka ini menuruti gitu. Menuruti li kepadaku, kata Allah. Du'ai apa? Panggilanku bitaati, dengan ketaatan. Da'a itu artinya kan banyak, mengundang, memanggil, memohon, berdoa. Memohon itu berdoa ya. Memohon, memanggil, mengundang, termasuk berdoa itu. Tapi syaratnya ini, falyastajibu li. Saya akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Tapi apa syaratnya? Falyastajibu li. Tapi dia juga harus nurut sama aku dulu. Falyastajibu li. Nurut sama saya. Wal yu'minu bi, dan dia itu apa? Percaya kepadaku. Tafsirnya di sini yudawimu, menetapi alal iman, atas iman. Bi ya. La'allahum yarsyudun, supaya mereka ini mendapat petunjuk. Ayah dadun. Yarsyudun menjadi khobarnya la'alla. La'alla ini saudaranya inna. Li inna anna laita lakina la'al. Nah itu saudaranya. Ya. Sudah, cukup itu aja tentang ayat ini. Sekarang kita terangkan sedikit. Sa'alaka ibadi anni. Jadi sa'ala di sini artinya bertanya, bukan meminta. Dan sa'ala juga bermakna memohon, bisa. Jadi artinya banyak. Fas'alu ahla dzikri, berarti bertanya. Di sini sa'ala, bertanya. Jika kamu ada hambaku yang bertanya kepadamu, maka jawablah saya dekat. Dekat apanya? Pengetahuan Allah. Dan riwayat juga dekat dengan ijabahnya Allah. Dan saya pasti akan memberikan ijabah jika dia memohon. Tapi syaratnya dua. Dia itu harus nuruti kemauan saya dengan ketaatannya, dan dia harus yakin. Yu'minu itu memang bisa dengan bermakna apa? Selalu menetapi iman, tapi di sini lebih konteksnya apa? Percaya. Dalam sebuah hadis yang lain, jangan sampai berdoa illa wa huwa muqinun bil ijabah. Jangan sampai kita berdoa kecuali kita harus yakin diijabah sama Allah, harus yakin diijabah sama Allah. Kalau itu enggak yakin, enggak usah. Maka enggak boleh berdoa in syi'ta, enggak boleh. Allahumma ighfirli in syi'ta, enggak boleh. Itu larangan dari Nabi. Ya, kalau orang itu sudah berdoa, pasti berarti dia itu akan diijabah. Pas enggak pakai insyaallah.
ini hadis Nabi, man futihalahu bid du'a futihalahu bil ijabah. Kalau dibuka pintu doa berarti dia itu dibuka pintu ijabah. Ciri-ciri Allah mau ngasih kita pemberian itu Allah biarkan lisan kita untuk memohonnya. Dan kalimat ulama, man ruziqad du'a ruziqal ijabah. Enggak semua orang lo suka doa itu. Dan enggak semua orang itu yakin dengan doanya. Dan enggak semua orang itu ketika berdoa sesuai dengan aturannya Allah. Dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, rajul asy'atsa aghbara, ya, ta'amuhu haram wa mashrabu haram fa ansabu lidzalik. Pakaiannya kotor, wajahnya kotor, makanannya haram, pakaiannya haram, gimana mau diijabah loh. Jadi syarat ini kelihatan remeh tapi bukan remeh. Makanannya kalau sudah haram, pakaiannya haram, gimana mau diijabah? Nah, itu ya. Terus kemudian ini. Tidak ada satupun doa yang tidak diijabah, tidak ada. Tidak ada. Allah berfirman gimana? Dalam Al-Qur'an. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ini bukan artinya tanya, karena ada ata itu memberi. Dan Allah memberi kamu apa? Min kulli. Kulli itu apa? Setiap apa? Doa yang kamu mohon. Setiap doa itu pasti dikasih. Enggak ada doa itu yang enggak sia-sia, itu enggak ada. Doa itu mesti enggak pakai insyaallah. Ya, masalahnya sekarang adalah ya, saya minta rumah kok nggak dikasih. Nah, ini dia belum tahu syaratnya doa itu apa. Ada syarat-syaratnya Rek. Dalam hadis Nabi apa? Malam yasta'jil. Hadis Sahih Muslim, Abu Dawud juga ada. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kamu itu diijabah oleh Allah selama kamu itu tidak tergesa-gesa. Syaratnya itu aja. Bukan itu aja. Syaratnya itu salah satunya. Sampai sahabat riwayat itu malam yasta'jil, selama dia itu belum enggak tergesa-gesa. Sampai ma huwa isti'jal ya Rasulullah? Apa itu isti'jal ya Rasulullah? Apa itu tergesa-gesa? Kamu itu diijabah sama apa itu tergesa-gesa dalam doa? Kata Rasulullah, seorang hamba mengatakan da'autullaha falam yustajab li. Isti'jal itu dia mengatakan aku sudah berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengijabah. Nah, ini namanya isti'jal. Berarti kalau dia sampai ngomong begitu, itu sama dengan menghapus semua doa-doanya. Saya setahun doa. Ya Allah, rumah setahun kok belum diijabah? Saya enggak diijabah oleh Allah rumah. Oh, berarti setahun itu sudah hangus. Enggak diijabah. Nabi Musa berdoa kepada Allah tentang masalah apa? Itu. Apa itu? Doanya Nabi Musa itu apa? Tentang masalah harta itu. Washdud ala qulubihim itu. Sebelumnya itu apa? Washdud ala qulubihim. Washdud ala qulubihim. Itu artinya Allah minta Fir'aun dihanguskan kerajaannya itu. Ala amwalihim washdud ala qulubihim itu apa itu? Washdud aja, washdud. Ya. Aina. Rabbana tu'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim ila akhirih itu, guys. Ya, Rabbana tu'mis. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Fir'aun itu hancur harta dan seluruhnya. Itu Allah ijabah setelah 40 tahun. Fastajaba lahu rabbuhu. Halaman setelahnya. Fastajaba lahu rabbuhu. Ya toh? Jadi Allah ijabah itu setelah 40 tahun. Rasulullah ketika dikasih Allah janji inna fatahna laka fatham mubina, itu berapa? Setelah 10 tahun. Ya baca tafsirnya. Ya kalau salah ya diklarifikasi, tapi insyaallah betul. Inna fatahna itu kami berikan Mekah itu ditaklukkan oleh Muhammad Rasulullah. Kan sahabat kan dalam posisi terintimidasi macam-macam, kurang ekonomi istilahnya lah. Allah kasih janji akan saya taklukkan tuh Mekah untukmu. Tapi setelah apa? Setelah 10 tahun. Nah, kita maunya kan hari doa 1 jam kemudian langsung selesai, langsung ada hasilnya. Sayyidina Umar ketika musim paceklik ya, itu beliau itu wudu isya sampai subuh, enggak batal. Doa sama Allah agar jangan sampai pada masa pemerintahannya umatnya itu diuji Allah dengan masa paceklik yang tidak ada ujungnya gitu. Akhirnya 40 hari Rek. 40 hari Sayyidina Umar yang suaranya didengar oleh Al-Qur'an dalam Allah itu. Berapa kali Al-Qur'an turun untuk Sayyidina Umar itu.
untuk menjawab kegelisahan hatinya itu. Quran dibaca setiap orang seumur hidup. Itu aja sama Allah diijabah setelah ya paling enggak beliau mujahadahnya 40 hari. Sabar Jilani 25 sanah tidak melihat manusia dan manusia tidak melihatnya. Uzlah. Sabar Jilani 25 tahun kan kalau kita baca manaqib 25 tahun beliau ini mujahadah. La yarahun nas wala yaron nasa. Apa itu? Kalimatnya takfirnya itu. Wala itu akhirnya itu. Jadi beliau ini luar biasa. Mujahadah kita itu enggak bisa instan ya. Nah, jadi doa ini syaratnya yang pertama apa tadi? Bukan yang pertama. Syaratnya salah satunya wali sajibuli, wali unubi yakin ya. Itu. Bagaimana dia itu mau dikabulkan Allah sedangkan tidak nurut Allah, sholatnya jarang-jarang, wiritannya bolong-bolong, ngajinya males ya, setorannya nggak pernah. Ini gimana mau diijabah oleh Allah? Nggak bisa. Ya, jadi harus ada syarat-syaratnya. Terus kemudian apa, Rek? Tadi belum selesai ya. Masalahnya adalah kita sudah berdoa sama Allah tapi kok belum diijabah. Rasulullah kan bersabda, kalau itu doa mesti diijabah. Diijabah dari 3 hal ini. Pilihannya 3 kalau kita doa itu. Yu'ajjilallahu fid dunya. Yu'ajjil apa? Disegerakan. Disegerakan itu bukan bermakna iya, disegerakan itu di dunia, belum mati itu sudah ada. Dunia kan sebentar kan, 60 tahun. 60 tahun kan enggak terasa kan? Kalian tuh coba kalau nggak terasa sudah aliyah, sudah kuliah, sudah nggak terasa hidup itu. Mondok 10 tahun pun nggak terasa. Ya tak? Mondok nggak terasa hidup itu. Jadi sebentar. Jadi yuk aja itu disegerakan Allah di dunia. Dan yang kedua apa? Yaddakhirul lahu fil akhirah. Disimpan Allah pahalanya di akhirat. Lalu yang ketiga apa? Yakuffu anhusu. Dijaga Allah dari kejelekan. Jadi kalau dia minta kaya, berarti dia itu nggak akan mungkin miskin. Dia nggak mungkin fakir, nggak mungkin. Dia paling nggak cukup gitulah. Tuh, namanya hidup ada ujiannya kan? Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu ujian lah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Iya, kadang ada qabd, siap sud. Orang-orang yang dikasih Allah harta berlimpah harta ya. Hartanya pokoknya itu. Ya ujiannya macam-macam, sakit. Kalau nggak sakit ya mungkin anaknya, kalau nggak anaknya ya saudaranya, kalau nggak itu tetangganya. Itu ujian itu ada. Mesti ada ujian itu. Pantangan makanan itu terutama ya yang banyak uang itu ya. Itu yang sering makan enak itu pantangannya di makanan. Maka kalau itu makan gak enak ya harus memang inilah dunia gitu. Jangan makan itu dipotong gak enak, jangan itu. Apa adanya itu enak itu. Jadi takdir Allah kepada kalian saat ini yang terbaik untuk kalian. Sampai ada ulama atau Sayyidina Ali itu ya. Andaikan saya itu dibukakan hijab oleh Allah, disuruh milih takdir ya, maka saya akan milih takdir yang sekarang ini begitu. Paham tak? Mungkin kalian kepingin takdirnya keluar dari ibu rahimnya Jokowi misalkan, anaknya Jokowi misalkan, atau kepingin lahir anaknya Kiai Top misalkan. Itu kalau disuruh milih takdir, itu yang kalian akan milih takdir yang sekarang ini. Gitu. Jadi takdir kalian yang terbaik. Paham tak? Gitu. Ya, lau kusyifal kita mazdatu imanan billah, kira-kira begitulah Sayyidina Ali. Andaikan dibukakan kita tutup takdir, saya nggak akan bertambah iman. Saya sudah beriman kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya, nggak perlu dengan bukti-bukti yang takdir yang lauh mahfuz itu enggak. Jadi takdir kalian yang terbaik, ya. Sekarang doa. 5 menit lagi. Kalau nggak lupa 50. Nggak lupa ya, habis ini setoran ya. Jadi syaratnya malam ya yasta'jil. Terus kemudian syaratnya doa itu apa? Dalam hikmah atau ilah, kalian itu jangan menganggap terlambatnya doa itu sebagai alasanmu untuk tidak semangat berdoa, tapi kamu harus salahkan dirimu dalam masalah adabmu kepada Allah. Adabmu kepada Allah itu juga perlu diperhatikan. Apa salah satu adabnya? Al-ilhahu fid du'a. Apa ilhah itu? Ilhah itu terus menerus itu. Jadi kalau kita baca hajj itu dibaca terus menerus 1000, 2000, 3000 begitu. Ada kiai Jawa, saya lupa kiai siapa namanya itu. Saya baca, dia kepingin haji dia itu dibaca aja bahasa Jawa. Ya Allah, kalau kepingin haji kira-kira begitulah ya.
sudah setahun nggak diijabah, yai mboten diijabah dereng haji kula yai, tambahi ping selikur. Akhirnya karena dibaca agak keras, akhirnya orang yang mendengar langsung dihajikan. Waktu sholat berjamaah apa gitu, dia baca bahasa Jawa apa gitu ya. Sudah lama cerita ini saya nggak cerita lupa. Akhirnya dihajikan sama orang yang mendengar. Syekh Malik juga sama. Ketika di Pakistan atau di India itu ada orang baca kayak mantra gitu ya. Ada itu bahasanya aneh pokoknya. Syekh Malik ketawa, doa apa itu kamu itu? Saya doa kepin haji. Akhirnya Syekh Malik menghajikan beliau. Jadi terus dibaca. Jadi kalau kepin haji dibaca terus. Jadi kalau kita misalkan kepingin rezeki ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Terus 1000, 2000, 3000 gak akan gila, tidak mungkin. Yang penting ikhlas karena Allah. Yang buat gila itu kan gak ikhlas. Yang ada dalam pikirannya itu fulus dok. Kita itu kan nggak fulus dok, kita itu kan ibadah, doa itu kan ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, rek. Intinya ibadah itu berdoa. Salat itu doa, sholawat doa, itu doa semuanya. Jadi kita berdoa kepada Allah. Saya mendekat kepada Allah dengan cara berdoa. Apa isinya doa? Kebutuhan kita loh. Bersyukur kita kepada Allah karena punya kebutuhan sehingga kita punya bahan untuk berdoa. Paham tak reaksinya? Allah nyuruh kita berdoa karena itu ibadah. Maka Allah kasih syarat persyaratannya apa? Syarat persyaratannya kebutuhan kita. Ngono. Bersyukur kalau saya itu sangat kepingin hafal Quran cepat, langsung doanya diganter. Allahumma ja'alni min ahlikal muhsinin al-muttaqin al-muttaqin, terus baca ngawur. Wah, cepat itu. Loh, iya betul saya baca. Kita ini kan orang yang nggak sabar, paling nggak sampai setahun udah foto gitu kalau kita terus menerus gitu. Minta apa coba? Minta cerdas misalnya. Allah mufta'an fidul arifin, Allah mufta'an arifin. Ya, kalau bisa doain dikasih ijazah kalau bisa ya. Atau kalau bisa doa dari Nabi, kalau nggak bisa sebut saja nggak apa-apa. Tapi menurut saya enak bahasa Arab atau yang ada ijazahnya berberkahnya, ada sambungan rohaninya kan, lebih enak itu. Ya, doa-doa kecerdasan dibaca terus menerus nganggur baca doa kecerdasan. Atau kalau nggak bisa doa macam-macam baca sholawat istighfar. Tapi hatinya ya Allah dengan berkat sholawat saya bisa pintar, cerdas, saya bisa. Oh, foto itu. Cuma kadang-kadang kita itu kurang gregetnya. Ilhah itu termasuk greget. Kuat. Semakin greget semakin kuat. Gitu. Greget itu semacam kayak kecepatan speed. Jadi kalau ada orang itu doanya kok speednya rendah, tapi kalau itu speednya tinggi. Buktikan aja lah. Buktikan aja. Ya, jadi salah satu elemen itu apa? Al-ilhah, apa itu terus menerus. Makanya para kiai-kiai dulu kalau punya hajat baca 1000 kali, baca 50 kali. Itu fungsinya apa, Rek? Fungsinya untuk menanamkan ilhah kepada Allah. Jadi doa itu nggak kenal maksimal menurut saya, tapi ya Allah alam bisawabnya. Harusnya nggak ada maksimal. Semakin banyak semakin bagus. Nah, itu. Jadi kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Jadi doa, Rek, nggak akan mungkin orang itu kecewa ketika berdoa, tidak mungkin. Dan Allah itu malu, dan hadis Allah itu malu ada hamba tangannya menengadah begini, lalu ada khoiban apa itu? Allah itu malu kalau ada hamba begini lalu nggak dikasih apa-apa, itu malu itu Allah itu. Wallahu syakirun alim. Syakir mama berterima kasih, Rek. Jadi kalau kamu itu sudah begini, Allah itu senang seru. Sangat bahagia Allah itu, sangat bersyukur. Gak mungkin gak dikasih, gak mungkin. Cuma kita itu kan maunya langsung-langsungan. Dan itu gak mendidik jiwa kita itu nanti. Nanti lama-lama bukan berdoa, kita menyuruh Allah lama-lama. Kalau gak pakai adab itu, Rek. Kita lama-lama bukan berdoa tapi menyuruh Allah. Nah, kan parah kalau sudah gitu. Nah, terakhir ya, doa itu adalah, Kak Sebuti mengatakan doa itu apa? Doa itu adalah i'lanul ubudiyah minal abdi ila rabbi. Apa i'lan itu? Menyampaikan, mengumumkan, menampakkan kalau kita itu hamba yang tidak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, dan sangat lemah dan butuh kepada Allah. Itu aja doa itu. I'lan. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li bi iftiqari. Betul itu. Sudah cukuplah saya nggak mau berdoa. Allah sudah tahu semua dengan keadaan saya. Ngapain saya berdoa? Nah, tetapi wa du'a ibtihali, doa saya dan ibtihal itu apa? Ibtihal itu Jawanya DP apa? Memohon dengan kerendahan diri ya. Itu syahidun, itu hanya bukti aja.
Bukti kalau saya butuh kepada Allah itu aja. Jadi meskipun Allah itu minta mobil, tahu Allah kita butuh mobil, tahu Allah kita butuh pintar cerdas, tapi kita baca ya Fatah Razak atau apa ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim, itu hanya syahidun li biftuq, itu hanya bukti aja kalau saya butuh kepada Allah. Itu Nek wis ngene nggak mungkin gila. Kalau sudah bilang nggak mungkin gila itu. Yang gila itu kalau apa? Ya Razak mobil, ya Fatah Razak itu bikinnya mobil toh, ya jelas parah, gila karena dia nggak menikmati. Tapi kalau kita kepada Allah memohon ya Fatah ya Razak Allah, dengan kerendahan saya dan saya nggak bisa apa-apa dan Kemaha Kuasa, saya butuh mobil ya Allah ini. Sekarang kehujanan, saya nggak mau kehujanan nanti bisa batuk pilek. Kalau batuk pilek saya nggak bisa baca Quran, kalau nggak bisa baca Quran saya nggak bisa ibadah kepadamu, itu saya sowan kepadamu, nggak punya apa-apa ya Allah, bekal ini hidup ini ya Allah. Gitu. Nggak mungkin gila, tambah semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah gitu. Jadi kita mendekat kepada Allah dengan doa kita kepada Allah. Jadi doa itu bukan ghoya, doa itu bukan wasilah tapi ghoya. Doa itu bukan wasilah, media, tapi tujuan. Kalau kita jadikan doa sebagai media, habis dapat uang berhenti berdoa. Tapi kalau sebagai ghoya, kita akan berdoa apapun yang terjadi. Cuma kalau uangnya sudah banyak, minta yang lain kan gitu. Kita jangan berhenti kita jangan, hidup itu jangan stop. Sekarang nggak punya uang, minta uang rezeki. Ya Fatah Razak. Uang sudah banyak, jangan berhenti nyaman. Jangan cari yang lain. Kita sudah sejahtera berarti mensejahterakan orang lain, begitu. Orang sudah sejahtera 10 ganti tambah 20. Sudah 20 30 terus gitu kita. Memang hidup itu memang harus begitu, Kalau kita stagnan itu ya nggak gerak tubuh itu ya diabetes. Diam, uang sudah ada, sudah nyaman ya, terus nggak ngerepotin. Tapi hidup itu harus repot emang. Innal insana ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Manusia itu pasti akan payah, taab, capek sampai bertemu dengan Allah. Kerja capek, nggak kerja juga capek, Iya apa tidak coba ya? Ngaji itu capek, ini tok. Tidur terus menerus lah juga sama, punggungmu itu capek kaku. Sama. Ngaji capek pijet, nggak ngaji tidur terus juga pijet juga sama. Paham tak maksudnya, Sama. Ngurusi orang itu ya sumpek, nggak ngurusi orang juga hampa hidup ini. Iya apa tidak, Nah, cari sesuatu yang berarti, Pikiran kita harus dipenuhi dengan kebaikan. Belum tutor, halaman ini belum lancar, belum baca tafsirnya, belum ngerti hukumnya, belum nulis, belum buat vlog. Ya, terus gitu. Belum punya karya, belum punya tulisan, belum punya rekaman, belum punya materi, belum punya buku. Terus begitu kita itu. Jangan kok ya yang penting bisa makan, dinikmati hidup. Ya. Kayak gitu, gini aja itu. NSE, paham tak, Kita tuh nggak punya pilihan, nggak punya pilihan. Ya itu, dan memang manusia seperti itu. Lakanud kadihun, capek. Kita nggak punya pilihan lagi. Punya pilihan. Coba kalian kalau ngaji sumpek, nggak ngaji tambah sumpek. Buktikan aja. Jelas tuh, nggak pakai enggak. Nggak lancar tuh nggak enak. Lancar juga nggak enak, ngaji kepikiran terus kan? Iya apa tidak? Jadi sekarang itu mari kita banyak berdoa. Tidak mungkin orang itu sia-sia hidupnya kalau rajin berdoa. Saya sudah survei orang-orang yang kadang saya mau diuji dengan di pas-pasan. Memang dia itu sudah dikasih tahu doanya rezeki banyak itu ya nggak dibaca. Tahu dari mana? Ya bukan suudzon ya kan ada cara-caranya misalkan hari ini. Tapi dia kok langsung ya. Tahu ya, tapi kita nggak tahu ya. Tapi sudah buktikan aja ya. Kalau kalian mulai sekarang sudah rajin baca doa-doa gampang rezeki, nggak mungkin dunia susah, itu nggak mungkin. Ya paling nggak cukup gitulah, minimal cukup ya. Memang kita kan mau apa-apa kan juga perlu nabung dulu ya, cari waktu dulu, cari gitu ya. Itu mau sewa bison kan juga perlu uang dulu kan, ngumpulkan ya manusiawi lah. Mau beli ini kita nyicil dulu, nabung, ya manusiawi lah itu. Tapi nggak sampai kekurangan rezeki, nggak sampai. Supaya baca ayat-ayat rezeki lah itu. Atau kalau malas gitu ya habis baca Quran minta rezeki yang banyak cukup itu. Sholawat habis sholat 100 minimal. Istighfar habis sholat 100 minimal.
Wis nggak mungkin kekurangan, nggak mungkin. Tidak mungkin kekurangan hidupnya sampai meninggal dunia. Meskipun sering hutang tapi dia bisa bayar. Wis selawat 100, istighfar 100. Wis nggak mungkin menderita, nggak mungkin, nggak pakai insya Allah. Apalagi latifnya hadirnya atasnya dibaca subhanallah sudah. Udah. Nggak, buktikan aja, nggak pakai iya tahu sih, iya buktikan. Nanti kalau udah punya anak ingat nanti. Masya Allah, barokah mondok di MBSM. Hidup saya sekarang tertata rapi oleh Allah. Masalah ada, iya pasti. Pasti, ya. Tuh, kalau kamu mau tambah lagi ya dibaca habis subuh, ya Wahab yang 100. Cepet ya Wahab yang 100 tuh. Atau kepin tambah lagi supaya tambah banyak lagi. Ya Fatah, ya Razak, ya Kafi, ya Mughni 100 kali habis subuh juga. Itu juga cepat bacanya. Tambah lagi dosanya Waqiah 100 kali. Tambah lagi dibaca ketika mau. Loh, ini nih kita ini kan mungkin kalian kalau baca Waqiah ya sama Allah dikasih, kalau hanya baca ya Wahab dok dikasih mungkin per bulan seumpama kira-kira. Ini betul ya. Ini kita bicara pengalaman aja. Buktikan aja. Mungkin kalau kita ya Wahab, mungkin rezekinya ada ya, mungkin sebulan 1 juta. Tambah ya Fatah Razak Kafi Mughni tambah 2 juta. Ya, tambah sholawat 6 juta. Ini gitu. Tambahi Waqiah 7 juta gitu. Jadi kita juga terus tambah, jangan kok saya kok sudah baca ya Wahab atau sudah baca sholawat kok masih segini uang saya, tambahi lagi. Ini ada kisah nyata ini, ada santri kan sholat duha 2 rakaat rutin, ya nggak pernah telat, akhirnya tambah 4 rakaat, tambah lumayan, lama setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, tapi akhirnya dia kepin tambah banyak lagi uangnya, duha 6 rakaat tambah banyak lagi. Jadi kalau kita itu doa itu jangan kemudian enggak, tambahi dosisnya. Sudah sedekah kok masih segini aja uang saya, tambahi dosisnya. Doa juga sama. Ya, doa juga sama. Ada lagi yang mengatakan kalau baca doa ini saya dapat ijazah dari jalurnya ulama Tijani. Baca ini aja. Gampang ini. 3 kali aja. Cari doa yang enteng-enteng aja supaya tidak lakon ya. Kalau berat-berat kan sudah Quran sudah ampuh, Rek. Quran itu ampuh super top Quran itu. Punya hajat baca Quran cukup, tapi tambah rezeki. Apa doa ini? Baca 3 kali aja, 3 kali habis subuh. Enteng, cepet, tapi kalau orang baca ini siap-siap jadi miliarder katanya gitu. Tapi saya kan juga belum miliarder ya. Repot sekali. Tapi kita doa sama Allah lah ya. Sama Allah, minta sama Allah. Kita punya harapan. Kalau sudah doa kita punya harapan, Rek. Kalau orang nggak punya doa nggak punya harapan. Artinya hampa kosong putus asa. Tapi kalau kita punya doa kita nggak putus asa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. 3 kali baca doa itu habis subuh. Allahumma inni as'aluka min khazaini fadlik. Gampang, nanti tinggal buka lagi YouTube kalau lupa. 3 kali habis subuh akan datang rezeki dari 4 penjuru loh gitu. Dan dia akan kaya raya. Siap-siap jadi miliarder kalau baca doa ini, katanya begitu, kira-kira begitu ya. Nah, tapi ya saya belum miliarder. Tapi ya bersyukur kepada Allah. Tapi saya nggak pernah putus asa, alhamdulillah. Biasanya jadi baca doa itu, insya Allah rezeki akan dimulakan oleh Allah. Ya, segitu ya. Jadi terakhir itu Kiai Ghafur cerita, saya baca sekarang itu kan referensi kita kan adanya buku ya, rekaman audio. Tapi itu juga lebih akurat juga daripada tulisan yang quotes itu. Kalau jadi beliau nggak ngomong tapi dinisbatkan. Ini rekamannya beliau apa? Beliau itu dijazai gurunya sholat nariyah 11 kali habis sholat. Kalau kamu baca doa ini kamu jadi orang kaya sekampung katanya gitu. Tapi kapan kayanya beliau? Setelah 13 tahun, Rek. Baru menjadi orang kaya sekampung. Atau mungkin selamongan kan. Jadi nggak langsung mulai sekarang dibaca miliardernya 10 tahun ke depan. Gitu. Langsung buat pondok tahfidz 10 tingkat. Ya, gitu. Mulai sekarang niat buat pondok, tapi pondoknya ingat ya, pokoknya pondok itu nggak boleh kecampuran duniawi sedikit pun. Kalau itu nggak bisa berkah itu, dan nggak bisa. Intinya nggak boleh ada sedikit pun fulus itu. Kalau ada fulus masuk di sini, rusak itu, rusak sembarang kalian ya. Ya rusak santrinya kasihan, gurunya juga rusak, pondoknya. Rusak itu bukan fisiknya, tapi juga batinnya. Gimana kita mencetak generasi yang ikhlas kalau ya ikhlas? Bagaimana buat pondok tapi ada dunia di situ? Nggak bisa. Bisa. Kalau pin fulus ya cari uang, pondok ini hanya pengorbanan
kita untuk sumpek di dunia kan gitu. Sumpek kita apa? Ngurusi pondok lah, kan enak kan gitu. Daripada sumpek kita itu ngurusi orang kan. Sumpek kita itu yang ngurusi pondok itu lebih enak daripada sumpek ngurusi tagihan utang orang lain, nggak enak. Terus pokoknya orang itu kan mesti sumpek kan ya. Bukan sumpek-sumpek sedih, enggak. Artinya isinya pikiran kita itu di situ. Wes ya, buat pondok karena Allah. Siap-siap susah ya, buat pondoknya nggak mudah ya. Terus ngurusi bangunannya yang repot, cari uangnya. Bukan cari uang ya, kita kan nggak cari kan ya. Mendatangkan uang. Mendatangkan uang itu juga mikir, ya apa caranya uang datang kan. Terus ngurusi ya repot rek. Kan nggak mungkin, nanti ditinggal di Jarno kan mungkin. Kita harus telaten harus. Paham ya? Justru yang enak itu nggak buat mestinya. Bisa tidur, bisa refreshing, mancing gitu ya. Kalau kalau yang suka mancing lo ya renang, jalan-jalan gitu. Tapi kamu kan nggak bisa. Tapi itu perjuangan kita, ingat ya, saya ngomong begini bukan untuk membuat pondok itu enak dah. Buat pondok itu ya bukan enak, itu perjuangan ya. Jadi kalian juga sudah siap berjuang, mulai sekarang ditata hatinya. Kalau nggak gitu kita sudah malas ya. Udah kita akhiri, mudah-mudahan berkah manfaat kita semuanya, diijabah Allah doa-doa kita semuanya.